Kita memang inginlah punya pemimpin pejabat yang confidence, percaya diri. Ya, tapi kalau overconfidence seperti ini kan justru malah ngeri. Ustadz Felix Xiao melontarkan kritik keras kepada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa. Kritik ini bermula dari pernyataan kontroversi Purbaya yang menilai gerakan 17+8 tuntutan rakyat hanyalah suara sebagian kecil masyarakat. Ucapan itu dianggap meremehkan aspirasi publik dan menimbulkan gelombang reaksi keras. Ustadz Felix menegaskan bahwa seorang pejabat publik seharusnya belajar berbicara dengan bijak sebelum mengeluarkan pernyataan. Menurutnya, komunikasi seorang pejabat mencerminkan kualitas pemikiran dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kapabilitas seorang pemimpin. Ia menilai bahwa ucapan yang salah bisa menimbulkan kesan buruk, sekalipun seorang pejabat memiliki kemampuan teknis mumpuni. Bagi Ustadz Felix, kata-kata yang terucap dari mulut pejabat bisa memperkuat kepercayaan publik atau sebaliknya justru merusak reputasi. Purbaya sendiri akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan kontroversinya. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pejabat agar lebih berhati-hati. Empati, kebijaksanaan, dan kehati-hatian dalam berbicara dianggap sebagai kunci menjaga kepercayaan rakyat. Benar-benar susah ya jadi orang Indonesia. Selama ini aku pikir lebih susah jadi fans MU daripada jadi warga negara Indonesia. Kenapa? Pejabatnya semuanya blunder. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau ada satu hal yang aku boleh usulin buat para pejabat, siapapun yang diminta untuk ngurusin urusan-urusan rakyat, itu mendingan belajar ngomong dulu deh. Kita nggak tahu kamu hebat ekonomi atau enggak. Kita nggak tahu kamu memang jago seperti omonganmu atau enggak. Tapi yang jelas, apa yang sudah kamu omongin, yang sudah keluar dari mulut, itu nyebelin banget. Pertama, soal bahwasannya gerakan 17+8 itu adalah gerakan cuma sebagian kecil atau cuma sedikit daripada rakyat Indonesia. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kata-kata bahwasanya karena masih ada keperluan. Once ditingkatkan ekonominya, once mereka udah nanti sibuk kerja dan sibuk cari duit, mereka nggak akan mau lagi untuk melakukan aksi atau demo misalnya. Jadi gini teman-teman sekalian ya, apa yang keluar dari mulut itu semua dari sini. Mau tahu apa yang dipikirin? Yang aku kasih tahu. Yang dipikirin adalah kita semua melakukan ini semua karena kita miskin. Karena soal duit. Mungkin dia mau nyamain semua orang kayak dia, mikirnya duit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dia mau kasih tahu adalah bahwasanya semua ini yang kita buat ini, semua itu adalah gak penting. Karena cuma sebagian kecil. Pertanyaannya, kalau bagi dia ini adalah sebagian kecil, maunya seperti apa? Pertanyaannya lagi adalah, kalau memang sebagian besar rakyat sudah bergerak, berarti udah telat kali. Bukankah udah telat gitu maksudnya? Please deh, belajar ngomong dulu. Dan sesuai hukum gaya, tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas tekanan. Orang-orang banyak gaya, biasanya banyak tekanan. Belajar ngomong dulu deh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menteri baru nih guys, penggantinya Sri Mulyani, Purbaya Yudi Sadewa, namanya keren. Baru jadi menteri udah sombong, baru duduk di kursi empuk, mulutnya sudah blunder. Dia bilang bahwa tuntutan demo 17+8 itu adalah tuntutannya sebagian kecil rakyat Indonesia yang hidupnya kurang. Gila itu orang ya. Dia nggak belajar dari pengalaman bahwa mulutnya pejabat yang kemarin
kemarin itu ngomong sembarangan, joget-joget, itu tuh bikin rakyat sakit hati sampai akhirnya demo itu melebar kemana-mana. Halo Pak Menteri, apa Bapak pikir rakyat itu demo turun ke jalan itu karena iseng, karena bosan, atau karena kurang kerjaan? Mereka itu turun karena memang mereka itu tercekik dengan pajak-pajaknya semakin tinggi dan hidup itu semakin sulit. Jangan remehkan mereka, karena suara rakyat adalah kekuatan sejati bangsa. Jabatan bisa dibanggakan, tapi tanpa rakyat, kursi menteri itu hanyalah kursi kosong. Rakyat kecil yang Bapak rendahkan itu justru yang paling merasakan dampak dari kebijakan negara. Sementara Bapak itu baru masuk kabinet, tapi sudah merasa yang paling jago. Nggak apa-apa sih Pak, kalau Bapak emang jago kita justru seneng. Jangan sampai orang yang nggak punya kapasitas ditaruh di kabinet, tapi jaga mulut Bapak. Ingat, sehebat-hebatnya seorang pejabat, dia tetap digaji dari uang rakyat, dari pajak rakyat, dari keringat rakyat. Jadi jangan sekali-kali merendahkan suara rakyat, karena tanpa rakyat jabatan menteri itu tidak ada artinya sama sekali. Pejabat boleh pintar, boleh hebat, tapi kalau mulut merendahkan rakyat, semua prestasi itu hilang tak berarti. Jadi hati-hati ya Pak Menteri. Apalagi putra Bapak, alhamdulillah ayah saya jadi menteri, berhasil melengsarkan agen CIA yang menyamar jadi menteri. Bisa saja itu akurat. Jaga keluarga Bapak, hati-hatilah dalam bertindak, hati-hatilah dalam bersuara, apalagi Bapak pejabat yang saat ini pasti akan menjadi sorotan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat itu diperbaiki. Bapak boleh hebat, boleh pintar, tapi Bapak harus rendah hati. Jadi kalau tuntutan rakyat itu tidak didengar, rakyat itu disepelekan, jangan salahkan rakyat. Bila kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu hilang, kita menghargai kepandaian Bapak, karena negara ini butuh orang-orang yang pandai seperti Bapak. Tapi kesombongan itu akan mengubur diri sendiri Pak. Jadi gitu Pak ya, itu aja pesan Mak. Oke, gitu aja Pak. Ini Mak mau jemput anak sekolah. Sebagaimana kita tahu telah dilakukan kemarin ya, reshuffle kabinet yang kedua. Dan salah satunya adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang diganti oleh Pak Purbaya Yudasadewa ini. Menarik mendengar statement-statement Pak Purbaya di hari pertamanya. Ketika ditanya wartawan perekonomian kita, dijawabnya 2-3 bulan ke depan akan cerah. Lalu ketika ditanya pengalaman beliau soal fiskal, beliau jawab, Anda nggak tahu saya. Ya, sepanjang yang saya tahu sih ya, mungkin yang lain banyak yang lebih mengenal Pak Purbaya ini. Beliau ini memang banyak pengalamannya di moneter ya, bukan di fiskal. Dan yang lebih diketahui lagi oleh orang banyak pun bahwa Purbaya ini adalah salah satu orang dekatnya Opung Luhut kita. Nah, sebagaimana kita tahu Opung Luhut ini kan duduk di DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional. Dan kaki tangannya juga banyak ada di Danantara. Dan sekarang orang terdekatnya pun ada di Kementerian Keuangan kita. Nah, yang lebih menarik adalah pernyataan atau statement Pak Purbaya soal aksi demo tuntutan demonstran yang kemarin ini 17+8. Begini ya, kalau menurut saya pernyataan beliau ini sangat berbahaya sih. Pernyataan soal yang menuntut ini kan sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang karena merasa kurang gitu ya. Nanti juga kalau ekonomi naik 6-7%, mereka akan sibuk cari kerja, sibuk makan enak gitu. Ya gini sih Pak ya, sekarang aja kita semua sibuk cari kerja tapi nggak dapat. Nah, simplifikasi seperti ini sangat berbahaya karena seolah para demonstran atau mereka yang berdemo ini menyuarakan pendapat aspirasi hanya karena mereka lapar. Kalau memang dengan pertumbuhan 6-7% semua masalah terpenuhi, terselesaikan, ya tentunya udah nggak ada lagi tuh soal korupsi dan sebagainya. Ini sangat berbahaya karena sangat mengkerdilkan arti demokrasi dan seolah ini membuat pemerintah dan rakyatnya ini semakin jauh berjarak gitu. Pernyataan ini hanya pernyataan Pak Purbaya soal ini hanya sebagian kecil dari masyarakat kita. Ini seolah ingin mengatakan bahwa sebagian besar dari masyarakat kita nggak terganggu dengan apa yang terjadi di negara kita ini.
pernyataan ini yang hanya seolah-olah ya mengindikasikan bahwa rakyat cerewet karena lapar, ini sama sekali tidak menyentuh substansi dari tuntutan, tidak menyentuh dan tidak memahami tentang bagaimana demokrasi yang harusnya terjadi, tidak menjawab secara substansi gitu ya, tentang apa yang dituntut oleh masyarakat ini, soal tata kelola negara semakin berantakan, korupsi, kompetensi, meritokrasi, bukan hanya soal makan. Ya, kita memang inginlah punya pemimpin pejabat yang confidence, percaya diri, ya, tapi kalau overconfidence seperti ini kan justru malah ngeri. Entah kenapa ya, mungkin Pak Prabowo memang dikelilingi oleh orang-orang seperti ini ya, yang sangat tidak membumi gitu. Mungkin kalau dipilih secara random pun orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, ya maka akan selalu ketemu pejabat-pejabat yang seperti ini. Salam.